sanad orang Tanah Datar, silsilah ilmu orang Tanah Datar gagah berkelas Pak. Dan perlu tahu, Syekh Ismail itu jadi guru di Bengkalis. Orang Siak, Raja Ali Haji itu berguru ke beliau. Gurunya para raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Nas'aluka ya Allah khair hadha al-yawm wa khayra fihi wa khayra ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri hadha al-yawm wa sharri ma fihi wa ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, wakil bupati bukan kota ya. Kata beliau karena Ustaz ganteng, kiranya Pak Wakilnya lebih ganteng. Alhamdulillah. Sebab dulu orang Ternate itu banyak campuran Arabnya dan Indian. Sampai kini kan ada mungkin Bangla, macam-macam lah. Alhamdulillah. Kali itu unik-unik. Ada Cinonya juga. Tidak boleh benci ke Cina, tidak boleh benci ke India, tidak boleh benci ke Arab. Kita cinta semua makhluk Allah. Ya. Itulah makna dari rahmatan lil alamin. Dan itu juga Pak Camat, Pak Pengurus dan sahabat-sahabat kami, para asyatis, kawan-kawan ternyata ada yang jauh dari Piaman juga. Kawan aku dulu sama sekolah. Ahli hadis tapi pura-pura jadi awam. Nyamar. Baik, Bapak Ibu sahabat dimuliakan Allah. Tema kita apa Pak Ibu? Silsilah akidah Ahlussunnah. Sebelum mengenal silsilah akidah Ahlussunnah versi Tanah Datar ya, insyaallah. Ambo bertanya, si mampu jauh atau dekat? Dekat dari situ. Alhamdulillah. Kumango? Dekat sekali. Dekat Pak Wakil. Alhamdulillah. Jadi nanti jelas ambo cerita yang mah. Nanti ada namanya Syekh Maksum, tapi sejarahnya perlu ditelusuri ulang. Syekh Maksum itu seorang ahli qalb dan mereka semua ahli qalb, belajar di Mekah Madinah. Nanti yang akan bercerita. Yang paling tua itu Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi, gitu di kitab. Simaburi berarti orang mati. Maka boleh datang ke sekolah kamarin dia, arah Simaburi. Ya. Kami punya sanad zikir, ya. Kamu sebutkan sanadmu. Sanadnya lah turun ke Payakumbuh, kasih 7. Tapi tidak tahu di Simaburi tali ada nama makai itu. Ya. Kalau tidak ada kita balik saja. Ya, kita pindahkan ke kami mengambil ilmu zikir dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin itu meninggal, kami masih muda, kemudian dilanjutkan oleh murid Maulana Kasri, masih hidup. Gurunya Syekh Nuruddin mengambil dari Maulana Ayas Sultani. Beliau murid dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pendiri Perti. Belum ngambil dari Maulana Zahid. Maulana Zahid itu masih di belakang, ada masjid Usang di belakang terminal Payakumbuh Kota Nampek. Ada namanya Masjid Usang. Tapi orang lama menulisnya Angku Soy, nama aslinya Tuanku Syekh Zahid. Jadi berubah dengan lahjah orang lokal. Belum ngambil dari Syekh Ilyasin, itu di daerah Sungai Dareh. Setuju? Syekh Ilyasin mengambil ilmu zikir itu dari Syekh Muhammad Jamil yang disebut sangat alim dan sering bersurat-suratan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah. Orang yang kemudian menikah di orang Barula. Barula masuk Tanah Datar wakil. Tapi dekat ke Payakumbuh.
Itu di Barula ada namanya Masjid Taqwa. Kalau kita arah ke Piladang, bulan Lempu kira-kira sebelah Suuk. Kalau dari situ kita belok arah ke Situjuh. Nanti ada Masjid Taqwa, tapi sudah jadi masjid biasa. Dulu itu tempat belajar zikir, belajar kitab. Belum ngambil dari itu namanya Syekh Muhammad Tahir Al-Khalidi, dan lama di Makkah boleh disebut Al-Makki. Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu dulu mengaji pertama ke orang Simabua. Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simabua. Siapa yang bernama Syekh Ismail itu? Apakah hanya besar di Tanah Datar? Tidak. Yang besarnya di Mekah. Jadi ilmunya orang Tanah Datar dulu mambil di Mekah langsung. Di mana berguru? Di depan Masjidil Haram ada namanya Jabal Abi Qubais. Ini diambil dari pemerintah, dijadikan seperti istana ya. Istana. Dulu itu tempat suluk. Tempat suluk ngaji kita. Semua tarekat ada di situ, tarekat zikir. Ini karena musuh-musuh Islam itu tahu kebangkitan rohani umat Islam ada di ahli zikir, maka mereka mencoba memisahkan ahli zikir dari umat. Maka dimunculkanlah kelompok yang atas nama agama memusuhi sufi, memusuhi ahli tarekat, yang mana mereka dulu mengislamkan negeri kita. Dulu itu diambil di Mekah, Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki. Beliau zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di negara itu banyak zuriat Rasulullah. Sebenarnya banyak. Akhirnya cuma bertahan di Pariaman dengan gelar Sidi. Itu Sidi itu artinya zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di Tanah Datar juga lah itu. Tak ada. Boleh berkumpul, dah hilang. Sebab orang Minang nasabnya kayak ibu. Mau orang Arab, mau zuriat Rasulullah, masuk karena Minang pakai nasab ke ibu. Tapi di tepi pantai pengaruh adat tidak sekuat di daerah. Maka bercampurlah di situ adat ke ibu, nasab, sedangkan nasab agama kepada ayah. Maka orang-orang Piaman, orang Agam lah ya, rantaunya orang Agam kan itu gala dari ayah atau dari mama. Ada DP dua-duanya. Nah itu kelebihan. Syekh Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki, guru dari Syekh Ismail itu ngambil dari Imam Khalid. Nah, Imam Khalid itu ahli akidah ahlu sunnah, berpolemik banyak dengan kelompok Syiah, Mu'tazilah, kalau sekarang liberal ya. Jadi Sufi berlawanan dengan Syiah. Tapi musuh Islam tahu. Supaya Sufi ini dijauhkan dari umat, tuduh dia jadi Syiah. Benar Bu ya? Itu Bu ya, kita tahu beliau tamatan Azhar dan sangat mengerti pola-pola itu dari dulu. Kami dulu melihat ada kawan-kawan mau kuliah kerja nyata, ngambil bantuan buku dari satu lembaga, dapatlah selebaran berdus-dus. Isinya apa? Agama Syiah. Pas kita lihat isinya adalah penyerangan terhadap ulama-ulama ahli zikir. Tapi judulnya agama Syiah. Jadi penulis tidak mengerti apa beda ahli zikir dengan Syiah. Nah itu sanad pertama. Gagah nggak sanad orang Tanah Datar? Silsilah ilmu orang Tanah Datar gagah nggak? Berkelas Pak. Dan perlu tahu, Syekh Ismail itu jadi guru di Bengkalis. Orang Siak. Raja Ali Haji itu berguru ke beliau. Gurunya para raja. Dan beliau perdebatannya internasional, berdebat dengan banyak ulama, berdebat bahkan sesama ahli zikir. Syekh Ahmad Khatib Sambas berdebat, Syekh Abdul Azim Madura debat. Itu biasa perdebatan, dan tulisnya pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Minang.
Alhamdulillah, nanti kalau jalan-jalan ke UIN Membojol Padang, ada kawan aku namanya Dr. Sofyan. Itu menulis S2, S3, kami bahasa kami sama, ya. S2 sama, S3 sama. Menulis tentang Maulana Syekh Ismail Simabur. Dahsyat. Risalahnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan beliau menyalin dan menulis syair-syair silsilah keilmuan zikir kepada Nabi digubah dalam bahasa Arab. Kalau bapak ibu datang ke Payakumbuh, ada surau namanya surau Sudua. Itu mereka kalau zikir itu melakukan silsilah dari Rasulullah turun kepada Abu Bakar, itu dikiramakan bahasa Arab. Beliau hafal. Tapi kalau dijemur lebih kuat bilau ketua. Ilmu beliau itu berkembang kini di wilayah Kabupaten Bogor, Payakumbuh. Jadi nasab zikirnya kini lah pindah dari orang Tanah Datar kan Payakumbuh. Maka Payakumbuh itu boleh disebut negeri 1000 suluk. Sebagaimana Kampar di Riau itu negeri 1000 suluk. Tapi gurunya 1000 suluk di mana? Di Simabur. Nah, itulah hebatnya orang Simabur dulu. Ini bah. Nah, itu yang pertama. Dan kedua tadi Kumango. Pasti tahu nama Syekh itu. Siapa nama Syekh itu? Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango. Kami sedih dulu pernah pergi sekali nggak terawat. Bahkan hewan ternak itu bisa masuk ke situ. Tak tahu lah. Kalau yang berkubur di situ waliullah, syekh hebat, kiai dahsyat. Berani wak kubur orang gaya awak. Ada binatang ternak situ. Sopan. Mereka itu orang ketua kepada wali, kepada syekh. Dia tak tahu siapa syekh itu. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi itu berguru langsung ke Madinah. Kalau tadi Mekah, poros Mekah namanya. Jadi Syekh Ismail itu imam poros Mekah orang Simabur. Sedangkan orang Kumango, Syekh Abdurrahman poros Madinah. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan yang mengajarkan kitab Dalail Khairat, kitab selawat. Lihat kitab selawat orang Sikor. Orang-orang kalau meninggal horor ya? Oke, selawat. Kitab salawat, orang kalau meninggal pakai salawat kan? Nah, dulu itu amalan Buya di surau, bukan untuk orang kematian. Itu makanan pagi sore, kumpulan salawat nanti. Jadi kalau kita cari itu buku salawat karena ada mati, sehingga orang takut, anak-anak takut cari buku salawat. Iya, saat baik kena. Aku dulu trauma. Jadi kalau melihat kitab salawat, kami takut orang kayak kemarin. Berarti ada penyimpangan, ada kejahilan yang berkembang. Syekh Abdurrahman Kumango itu mengambil langsung dari periwayat kitab itu. Namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Beliau mempunyai lebih dari 40 thariqat sufi. Ahli hadis, ahli tafsir, mustajab doanya. Nyambung ke situ. Dia ada kawan aku dari Piaman. Kita sebut sangat kurang Piaman kan? Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu Al-Maki, poros Mekah tapi belakangan, wafat tahun 1990. Umurnya panjang. Orang Piaman. Jadi guru orang Arab, guru orang Suriah, guru orang Turki, guru orang Yaman. Dan paling lucu aku, kawan kita ke Al-Azhar dapat gurunya ke guru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Muslim dunia. Al-Fadani itu ya, Bu. Al-Fadani, orang Padang. Padang Pariam. Itu artinya Al-Fadani. Kawan aku Ustaz siapa namanya? Samsul ke siapa? Samsuri, majar di kampus Padang. Ketika ada syekh dari Mesir, kawannya beliau,
mengecek. Ana Syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani qala kaza kaza. Guruku Syekh Yasin Al-Fadani berkata begini. Tadi salahnya oleh kawan. Ya Sidi, Al-Fadani qaryati. Itu orang Padang, itu orang kampung itu. Hah? La usadik, anta kazib. Dan tidak percaya orang am tua mana. Marah doh orang Padang salib itu. Percaya. Dan beliau ngambil ilmu dari Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Amir Ridwan. Abdul Muhsin ngambil dari gurunya Syekh Abdul Rahman tadi. Ayah sendiri Muhammad Amir Ridwan Al-Madani bergabung mengajarkan masuk Dalailul Khairat, kitab salawat. Kitab tuh gini dituduh kitab syirik deh kawan kabalah. Ya, nanti Pak Wakil harus paham peta-peta pemikiran itu, kawan-kawan Pak Wakil. Kami dulu 2013 itu mutar se-Indonesia kecuali wilayah Papua belum tumbuh. Itu menjelaskan ke dai-dai, kawan-kawan kita para pendakwah, peta pemikiran. Jadi jangan terjebak, jangan ikut tren. Harus tahu nasab silsilah. Ideologinya sangat ganas, sangat ganas. Jadi ada cara ini orang memberanmuskan, menjauhkan umat dari silsilah guru-guru turun. Maka diseranglah sufi, dituduh sufi Syiah, dituduh sufi itu penyembah kubur, dituduh kitab-kitab yang dibacanya kitab-kitab syirik. Anak-anak muda, kawan-kawan ini muda, kau boleh Islam. Kau tersasek seorang di ahli sunnah. Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, orang tadi Kumaho punya murid paling hebat di mana? Kabupaten 50 Petah. Tuh, pindah ke situ sudah nyoba, ceritanya Pak. Namanya Syekh Maulana Syekh Abdul Qadim Kurang Balugu. Tahu Pak? Ya. Taram nanti Syekh Ibrahim di awal, lebih awal itu zuriat Rasulullah. Jadi kita punya kakek-kakek zuriat Rasulullah dulu di Taram tuh Syekh Ibrahim namanya. Kalau itu Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim sudah mengaji kepada gurunya Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh itu orang Padang Kandih, masuk Kabupaten Lebak Petah. Akhirnya beliau ngajilah kepada Syekh Abdul Rahman, dia baru pulang dari Madinah, ambil kaji. Maka berangkatlah beliau kan, kata Nahdata sampai di Kumamu pas sulut di situ, ambil kaji Tariqah Samaniyah dan Tariqah Jazuliyah, dan kemudian ambil Silek Kumamu. Silek Kumamu itu kiranya pecahan dari Tariqah Naqsyabandiyah plus sama Niah yang kini disirik-sirikkan dek kawanku. Apa kira-kira oleh nama guru kadang gitu dianggap syirik dia orang. Tidak mau Pak. Jadi kalau sampai ke Lampu, ke orang Kumamu, tolong rawat beliau. Kalau bisa kita hidupkan balik di situ. Itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah itu poros ulama Madinah. Itu bisa jadi disertasi itu Pak. Ya. Kalau bisa di Padang kan ada UIN, ada UNAN, yang ada sejarahnya Pak UNAN, Pak UNP. Itu bisa kajian sejarah. Sejarah keilmuan ulama tanah datar. Bisa masuk dan itu puas. Kitab-kitabnya banyak, risalahnya banyak. Tapi masih tulisan tangan. Ya, ada yang di Belando, ada yang di Korpus Nasional, yang kini banyak dikumpulkan oleh Adinda kami, Apriya Putra, Tuan Kubudo Khalis, ahli sejarah Minangkabau sadanya. Nanti kalau mewakil mau menelusuri sejarah tanah datar ulama di kepala aja sadanya. Kitab-kitabnya apa, di silsilahnya apa. Ini punya blog namanya Surau Tuo Blogspot, nanti cari. Dan itu orang internasional datang tuh beliau sekedar bertanya. Orang cari manuskrip. Ilmu-ilmu orang tanah datar kini ditampung oleh orang 50 kutub. Kami berharap nanti ada saatnya pulang beliau.
Amin. 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 Maka cocok lah undang orang ahli sejarah itu, biarkannya bercerita, bah hebatnya. Situ kan ada kampus IAIN, baru jadi IAIN kan, alhamdulillah. Nah, nanti dokter-dokter di situ kan bisa cerita, kalau ahli sejarah, insya Allah. Ya. Apa yang mereka ajarkan? Nah, ini bagian akhir yang mau sampaikan. Salah satu yang mereka ajarkan dari akidah Ahlussunnah yang ambo harapkan itu jadi tren nanti. Sifat 20. Mengaji sifat 20. Allah wujud tidak. Kalau ingin membangkitkan kembali bantang tarandang kebangkitan spiritual, intelektual, akidah Ahlussunnah, mulai dari akidah yang sahih. Carilah guru yang pakar sifat 20 yang bersanad, bersilsilah, bernasab, yang bersambung nanti kepada imam-imam ko tadi. Jadi gelarnya sudah imam satunya, Imam Ismail, tidak boleh. Karya-karyanya luar biasa. Yang kini hati-hati, sifat 20 itu dianggap oleh kawan sebelah itu apa? Bid'ah, ajaran sesat. Itu cara meruntuhkan, itu biasa. Kira-kira dulu kita melakukan tak? Ya, Allah wujud tidak bakwa. Itu yang bisa nyanyi Syekh, aneh yang bisa Syekh. Beliau dengar langsung, ini orang Lintau masih tenang. Datang. Ya, kirain tenang, kena gidak. Oke lah kita. Menyaksikan ayah beliau, Syekh Bashir, murid dari Buya Zakaria Labaisati Malalu, itu mendendangkan itu setiap pagi. Tidak. Pagi, sore, Allah wujud, tidak bakal. Itu hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa nanti nggak hanya gerakan subuh, tapi ada gerakan melakukan antara mensyairkan kembali, menghidupkan dan menjadikannya sebagai zikir. Kalau orang Jawa menyebutnya puji-pujian antara azan dengan iqamah atau sebelum azan. Dulu itu berkembang di Makkah, di Madinah, sampai datang kelompok Wahabiyah 1924 itu diberantas oleh mereka. Itu yang kita sedihkan. Ya. Jadi sejarah di tanah data bukan hanya sekedar batu batikam. Ya. Boleh yang dekat-dekat itu Kubur Rajo. Ya, itu sejarah pra-Islam. Yang post-Islam setelah Islam masuk itu lebih canggih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. So kitab-kitabnya banyak. Ya. Semoga ini awal dari pemanasan. Ya. Semoga apa-apa, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan, para asatis angin telingun. Kalau bisa berak kamu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang didiskusikan Pak Yunus. Ya.